Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1K2 tugas besar IF 2121. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari tugas besar yang dibuat oleh kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Shiva, NIM 135191006, dan pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang cara memulai gamenya, memilih job yang tersedia, menampilkan map, mekanisme pergerakan, serta mekanisme save dan load. Oke, pertama-tama ini saya sudah berada pada directory tempat game ini disimpan. Selanjutnya saya akan melakukan compile. Oke, ini udah berhasil compile dan saya akan memulai gamenya dengan memasukkan komen start. Nah, ini tampilan utama gamenya. Di sini saya diminta untuk memasukkan nama pemain. Kemudian selanjutnya saya diminta juga untuk memasukkan pilihan job. Di sini saya masukkan saja Archer. Oke, berhasil. Lalu di sini ditampilkan map yang kita dapat. Ada legendnya juga di sini bisa dibaca. Oh ya, sekedar informasi aja, ini mapnya tuh di random. Jadi kalau kita masuk lagi misalnya, contohin aja deh. Kalau misalnya kita compile ulang, terus kita start new game, masukin lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau kita dapat map dengan dimensi dan orientasi yang berbeda dengan map sebelumnya. Oke, lanjut. Kita cobain mekanisme pergerakannya. Ya, kalau kita masukin D, kita akan bergerak satu petak ke kanan. Bisa dilihat juga kalau misalnya kita print ulang mapnya, bener ya. Kita di sini udah bergerak satu petak ke kanan. Sama juga kalau misalnya kita masukin A, bakal gerak satu petak ke kiri. S bakal bergerak satu petak ke bawah, dan W bakal gerak satu petak ke atas. Oke. Nah, kalau misalnya kita nyoba buat pindah ke arah yang ada temboknya, misalnya kita coba pindah satu petak ke atas gitu, nah, bakal ditampilkan suatu pesan bahwa kita nabrak tembok dan kita nggak bakal pindah kemana-mana. Gitu. Oke, next. Saya juga akan menjelaskan tentang fitur save dan load di game ini. Sebelumnya, coba kita pindah dulu beberapa petak ke tengah, biar nanti kelihatan perbedaannya gitu. Oke. Jadi ini posisi kita sekarang gitu ya. Komen untuk save-nya adalah save dalam kurung nama file yang mau kita simpan. Misalnya di sini aku masukin save1.pl. Tapi ini extension .pl-nya harus ada ya. Nah, coba sekarang kita buka foldernya. Nah, di sini udah ada file yang tadi kita simpan. Nah, dia tuh nyimpen semua predikat yang dibutuhin buat balik ke state yang tempat kita simpan tadi. Oke, sekarang kita coba lagi untuk ngeload si file yang tadi udah kita simpan. Misalnya kita baru compile ulang kayak di awal tadi, tapi sekarang kita nggak masukin comment start lagi, tapi kita masukin comment load file. Kita masukin nama file yang tadi, save1. Nah, oke, bisa dilihat ini kan state terakhir tadi kita pas nge-save, berarti berhasil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gedeananta Persena dari kelompok 1 kelas 2 Logika Komputasional, di mana kesempatan kali ini saya akan mendemokan beberapa komen yang bisa dilakukan di program tugas kali ini, di mana diantaranya ada store, ada gacha, ada sell, buy, back, sell, maksudnya use, ataupun teleport gitu. Jadi itu beberapa komen yang akan saya demokan. Sini saya sudah load file untuk kepentingan tes kali ini. Kita mungkin cek statusnya terlebih dahulu. Nah, kita cek status. Di sini bahwa playernya bernama Nanta dengan job sorcerer dengan gold sekarang 10.000 dan weaponnya wooden staff gitu ya. Terus misalnya kita mau cek inventory, tinggal ketikkan comment back
gitu, muncul beberapa inventory, ada teleportation scroll dan lain sebagainya. Terus misalnya kita mau use salah satunya gitu ya, kita mau use yang beda kelas gitu, misalkan use wooden bow. Nah itu tuh nggak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan job. Nah jadi kita coba bisa menggunakan item yang sesuai dengan job kita. Berarti kunci kali ini kita bisa menggunakan flame forge staff gitu, salah satu weapon dari sorcerer. Oke, jadi di sini kita cek statusnya. Tadi yang tadinya attack-nya 50, setelah menggunakan flame forge staff attack-nya menjadi 80, jadi meningkat sekitar 30 poin. Jadi untuk use berhasil. Kemudian kita ingin pergi ke store, dimana sini store ada di bagian tengah gitu ya. Nah di sini kita bisa menggunakan teleportation scroll, walaupun kita melakukan teleport gitu, karena kita mempunyai teleportation scroll gitu ya. Kita tinggal use saja use teleportation scroll. Nah sini kita akan diminta ordinatnya gitu, dimana untuk store udah ada clue-nya gitu ya, tinggal masukin 4. Nah di sini kita sudah sampai di store gitu, baru kita klik store gitu ya, kita klik store untuk mengakses store, dimana ada komennya 1 sampai 4 untuk 1 gacha, 2 buy, 3 sell, dan 4 exit. Misalkan untuk melakukan gacha ketikkan 1, maka kita akan mendapatkan wooden staff gitu ya. Itu ada beberapa kemungkinannya gitu, 40% untuk common, 30% untuk rare, 20% untuk epic, serta 10% untuk legendary items. Coba kita gacha lagi, dapat armor, dapat rare, dapat common, epic lagi, dapat epic gitu ya. Jadi itu mungkin ada beberapa kemungkinan. Terus misalnya kita mau buy items, nah itu cuma ada potion dan scroll yang bisa dibeli gitu. Misalnya kita mau beli healing potion gitu, healing potion gitu. Misalnya kita mau beli healing potion, berhasil gitu. Terus misalkan kita mau sell items gitu, ketikkan 3, 8 sell. Misalkan kita mau sell yang beda kelas, misalkan mau jual yang swordsman, misalkan Lord Blazing Blade gitu. Nah itu bisa dijual, tapi kita mendapatkan 80% dari gold dari harga aslinya. Terus kalau kita udah melakukan semua komen di store, kita mau keluar, tinggal klik 4 aja, terus kita gagal gitu. Nah habis itu misalkan kita mau ngakses di luar store nih ya, nah itu tuh nggak bisa, akan muncul pesan kesalahan gitu. Ataupun kita bisa, misalkan kita mau masuk store tapi tapi kita gagal gitu, maksudnya lebih dari 1 atau kurang dari 1 atau lebih dari 4 komennya, misalkan 5 gitu. Nah itu tuh nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa batasan yang bisa dilakuin di store. Oke, mungkin sekian dari demo tugas besar kali ini. Thank you. Halo, perkenalkan nama saya Andres Jariel Sinaputar, NIM 135119218. Fitur-fitur yang akan saya demokan pada kesempatan kali ini yaitu melawan musuh, lalu menyerangnya menggunakan command attack, menggunakan potion saat menyerang musuh, lalu menggunakan special attack untuk menyerang musuh, dan pada akhirnya memenangkan pertandingan melawan musuh. Selain itu, saya juga akan menggunakan fitur run untuk mencoba lari daripada musuh yang telah kita temui. Kita bisa lihat di layar yang telah saya tunjukkan, saya telah memulai sebuah permainan baru dan saya telah mengisi job saya, nama saya, dan telah bergerak beberapa langkah dan akhirnya bertemu dengan sebuah goblin. Di sini kita akan mencoba untuk melawan goblin yang telah kita temui dan menyerangnya dengan command attack. Di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil melancarkan serangan dan damage-nya senilai 45 poin. HP Goblin sekarang adalah 55 poin dan Goblin sendiri berhasil melancarkan serangan balik kepada kita. Dan bisa kita lihat bahwa HP kita yaitu 75 poin dan ini sangat berbahaya jika kita tidak menambah current health kita, dan kita akan menggunakan healing potion untuk menambahnya. Dan kita akan mengecek kembali apakah current health kita bertambah, dan ternyata benar current health kita bertambah dari 75 menjadi kembali 110. Di sini kita akan menyerang goblin yang kita temui dan kita akan menggunakan special attack pada turn ketiga untuk menghabisi goblin yang kita telah temui ini. Dan special attack berhasil dilancarkan, damage-nya itu lebih banyak daripada attack biasa dan goblin berhasil dikalahkan.
Ketika kita berhasil mengalahkan musuh, kita bisa mendapatkan EXP dan gold sesuai dengan karakteristik musuhnya masing-masing. Ada slime yang paling kecil, goblin, dan wolf yang paling besar sebelum boss dungeon. Di sini kita akan mencoba untuk mencari musuh-musuh lainnya. Dan kita berhasil bertemu dengan slime di sini. Apabila kita mencoba untuk lari menggunakan komen bergerak, kita tidak bisa menggunakannya dan kita harus menghadapi ataupun lari dengan komen run dari musuh yang kita telah temui. Di sini kita akan mencoba untuk lari dengan menggunakan komen run dan ternyata kita berhasil lari. Di sini chance untuk lari berkisar antara 1 sampai 10, di mana kira-kira angka 1 sampai 10 itu di random, dan jika kemungkinannya itu kita bisa lari atau tidak itu 50-50. Sekian demo yang saya tunjukkan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fikri Naufal, NIM 1351958. Fitur-fitur yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara mengambil dan menjalankan sebuah quest, bagaimana cara leveling up sebuah karakter, dan bagaimana cara mengalahkan boss. Oke, langsung saja kita coba. Sekarang kita sudah berada di sebelah tempat mengambil quest, yaitu bisa kita lihat P sudah ada di sebelah Q. Q itu adalah tempat mengambil quest dan P adalah kita sebagai player. Lalu kita bergerak saja ke kiri. Nah, di sini tempat kita mengambil quest. Jadi, quest yang pertama ini membunuh salah satu dari slime, goblin, atau wolf sebanyak 1 buah. Ketik quest titik untuk mengambil quest. Nah, langsung saja kita ambil questnya dengan quest titik. Nah, quest telah terambil. Nah, jadi kita sudah bisa meninggalkan tempat untuk mengambil quest. Nah, bagaimana cara untuk melihat quest kita yang telah kita ambil? Yaitu kita ketik saja info quest. Nah, terlihat kan, quest 1 yaitu membunuh salah satu dari slime, goblin, atau wolf sebanyak 1 buah. Jadi, langsung saja kita jalankan questnya. Kita cari salah satu musuh yang ada di quest tersebut. Nah, kita sudah bertemu dengan goblin. Mari kita kalahkan. Nah, setelah kita lihat bahwa quest 1 finish, berarti quest sudah selesai dan mendapatkan reward gold sebesar 1000 dan EXP sebesar 10. Nah, di sini juga terlihat bahwa sudah dapat naik level dengan menyelesaikan quest, yaitu sekarang kita naik ke level 2. Mungkin lanjut saja ke penjelasan selanjutnya untuk menaikkan level. Saya akan menaikkan level tanpa menjalankan quest. Caranya yaitu kita hanya mengalahkan musuh-musuh saja. Nah, dapat kita lihat kita sudah naik level ke level 3. Dapat kita lihat di status bahwa level kita sudah naik ke level 3. Oke, saya akan melanjutkan dengan penjelasan bagaimana proses mengalahkan boss. Langsung saja kita lihat. Di sini sekarang kita sudah berada di sebelah dungeon boss. Karena P sudah berada di sebelah D, P itu player dan D itu adalah dungeon boss. Mari kita langsung saja bergerak ke kanan. Nah, bisa kita lihat dungeon bossnya adalah Great Red, yaitu seekor naga. Selamat datang di boss dungeon. Di sini kamu tidak bisa lari dari hadapanku. Berarti kita tidak bisa melakukan run. Kita hanya bisa melakukan attack. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah cheat untuk memudahkan demo. Nah, kita lihat. Kita lihat status kita level 10 dengan gold, max health, current health, attack, defense, special attack semua berubah. Lalu kita langsung saja menyerang boss. Boss memiliki health point yaitu sebesar 360 dan karena defense kita sudah diubah maka damage dari boss yaitu 0. Mari kita attack lagi. Ya, health point boss berkurang lagi, lalu kita bisa menggunakan spesial. Nah, ini tandanya bos sudah dikalahkan. Lalu di sini ada nama game dan credits.